Menjadi disabilitas adalah anugerah Tuhan bagi orang-orang pilihan. Disabilitas hanya terbatas kemampuan fisik, tapi tidak dengan batasan semangat. Demikian juga semangatku sebagai seorang guru. Motor sederhana bapaklah yang sehari-hari mengantar keseharian saya sebagai guru. Sebelum bapak juga melanjutkan tugasnya sebagai abdi negara. Sosok pria kuat dan sabar inilah yang setia mengantar perjalanan saya hingga kini. Pesan dulu Dea. Dea Rosiana Ambarwati. Ibu Dea adalah panggilan akrab siswa dan dewan guru sehari-hari kepada saya. Pinjar Dea, pinjar. Di luar. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya adalah guru penyandang disabilitas daksa yang mengabdi di Sekolah Luar Biasa C Pembina, Kalimantan Selatan. Ditemani Ibu Ning, yang dulu menjadi guru saat sekolah di tempat ini, kini Ibu Ning menjadi teman kerja. Nah, pinter. Tas dulu. Oke. Yang pertama, iya, pintar. Beliau dan Pak Sodikin membantu saya mengajar anak-anak. Mereka seolah melengkapi keterbatasan saya dalam mengajar. Dari kecil lahirnya prematur, lalu sakit dan uratnya putus di kaki kanan. Karena ingin bermanfaat untuk orang lain, sama ingin membuktikan pada keluarga-keluarga bahwa istilahnya disabilitas itu bukan penghalang, bukan anggapannya nggak punya masa depan lah anggapannya.
Anggapannya kan pasti kalau orang disabilitas anggapannya nggak punya masa depan. Terus tuh nanti kalau misalnya hidup sendiri gimana? Terus sekolah umum itu tuh dibilang, oh kamu itu orang cacat ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak pernah menganggap diri berbeda. Cuma orang-orang saja yang bilang, oh dia ini berbeda, atau oh dia ini cacat, atau gimana gitu. Tapi nggak pernah menganggap berbeda. Bahkan dari TK pun nggak pernah menganggap berbeda. Walaupun tahu sebenarnya berbeda, tapi nggak pernah dimasukkan ke hati. Tapi kadang kalau orang-orang lain aja yang bilang, oh dia ini berbeda, anggapannya disabilitas itu anggapannya nggak bisa apa-apa, harus tergantung sama orang seumur hidup katanya. Tapi ternyata kan bisa saja kalau misalnya kita mau berusaha, mau berjuang, pasti bisa aja ada jalannya. Nggak mungkin kan istilahnya ada satu nasihat yang bilang setiap daun yang jatuh pasti ada manfaatnya, apalagi manusia. Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada Tak hanya mengajar, dengan keterbatasan, saya juga dilibatkan dalam membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Bermain musik adalah bagian hiburan bagi mereka, juga bagi saya. Musik adalah irama yang merdu bagi penyandang disabilitas, sekaligus juga menjadi hiburan dan pengobat. Suka-dukanya bervariasi, tapi ya bisa lah Mbak. Kalau misalnya bervariasi itu kan, tapi nggak pernah juga bercerita sampai kalau kemana-mana, enggak. Yang penting harus semangat lagi, besok semangat lagi, semangat terus pokoknya. Berjualan tisu dan plastik sepulang mengajar di sekolah, setiap hari juga menjadi aktivitas keseharian saya. Membantu mama di kios kecil yang kami sewa sejak 2 tahun silam. Mama adalah sosok hebat selain bapak. Sejak kecil, tak sedikit pun rasa lelah ia tampakkan kepada 3 anaknya. Karena dari awal nggak pernah menganggap anaknya berbeda. Nggak pernah menganggap bahwa di hadapan orang tuanya atau di hadapan siapapun nggak pernah menganggap berbeda. Pokoknya dia harus jadi orang. Karena kata bapak sama ibu, kalau misalnya bapak sama ibu nggak ada kan nggak mungkin sama adik. Apalagi adik kan laki-laki dua-duanya. Jadi harus bisa mandiri. Soalnya kan namanya laki-laki nggak mungkin kan, apalagi kalau sudah berkeluarga, nggak mungkin kan peduli. Jadi harus, kata ibu bapak harus. Walaupun kadang disering juga dipatahkan, pesannya pokoknya dia harus jadi orang. Setidaknya kalau
bapak sama ibu nggak ada, dia bisa biayai diri sendiri, kata beliau. Karena itu ketakutan beliau yang sangat sayang, yang sangat mengerti. Suka duka dan getir mama merawat saya tak pernah ia kata, demikian juga bapak. Jadi saya semangati kadang Dea bikin orang tuh dengarkan, jadikan prestasi, saya bilang. Kalau sudah cacat aja ya. Untuk apa? Mana yang pintar kerja banyak dia, yang sarjana kada ada gunanya. Apa yang cacat ini untuk apa disekolahkan? Nah, itu motivasi saya untuk supaya anak saya maju dari biar ke Banjarmasin, bolak-balik saya jalani aja. Karena rasa hinaan orang tuh nah. Makanya dia buktikan kamu mampu, kamu bisa. Walaupun kamu keadaan cacat, kamu harus bisa. Jangan malu. Yang menguatkan saya sering lihat-lihat itu acara realita anak-anak yang ABK yang bisa berhasil dalam kemandirian walaupun keterbatasan fisik. Saya harapkan anak saya juga gitu, bisa mandiri selama orang tua masih bisa membiayai kan. Nanti kalau orang tua sudah nggak ada kan kasihan juga, makanya saya usahakan untuk anak saya berhasil. Di samping itu tak lupa saya selalu berdoa untuk kebaikan anak. Saya nggak pernah beda-bedakan. Semua anak sama, karena itu amanah dan ini harus kita jaga. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Makanya anggaplah itu suatu cobaan dan suatu yang jangan sampai runtuh dengan cobaan itu. Tetap semangat untuk mencapai cita-cita yang diidam-idamkan. Tak ada yang istimewa dari keluarga kami. Bapak hanyalah seorang pegawai biasa. Demikian juga mama, yang hanya seorang ibu rumah tangga. Namun, semangat keduanya bagi saya luar biasa. Alhamdulillah sudah senang saya terbayang bahwa anak saya sarjana yang tidak diam aja bermanfaat, dia bisa jadi guru. Saya nyampaikan untuk dia, jadilah seorang guru yang baik, ramah dua anak murid. Apa yang kamu alami dulu, tunjukkan pada mereka, berikan kekuatan pada mereka bahwa kita walaupun disabilitas tapi kita mampu untuk seperti orang-orang yang lainnya yang sempurna. Tetaplah berusaha belajar dan menghargai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena pada dasarnya semua anak itu sama. Kita sekarang memasuki zaman keterampilan kata, Bu. Keberadaan saya sejajar dengan guru-guru normal lainnya di sekolah ini. Ada dari wortel, dari timun, wortel, dari timun, habis itu ada coba Dea. Ayo, kakri. Meski paling muda, mereka tak pernah membedakan saya.
Apalagi dengan kondisi fisik kami yang tak sempurna. Sisi kiri lagi belok. Jadi kelemahan Dea adalah merupakan tugas kami untuk melengkapi dan menjadikan dia sempurna di mata anak-anak difabel yang lain. Kita tidak meraih mereka, siapa lagi? Karena orang-orang disabilitas itu tidak semua bisa menerima dengan kelemahan mereka. Tapi di sini di SIB Cendekia Pembina kami merasa bertanggung jawab untuk mengarahkan para difabel itu, memberikan satu contoh bukti nyata kalau mereka dengan keterbatasan, kelemahan, mereka bisa manfaat untuk orang banyak. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Pak Solihin Parido Ilahi adalah guru penyandang tunadaksa dan rungu yang juga sama mengabdi sebagai tenaga pengajar di sekolah luar biasa ini. Sudah. Nah, ini Rehan masih sedikit lagi. Ini sedikit lagi. Ya, lagi. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Ya. Kami terbatas dengan kekurangan kami, tapi semangat kami tak terbatas. Sosok Dea sewaktu jadi anak didik saya, dia sangat kreatif, pantang menyerah dalam menerima pembelajaran dari saya. Dia motivasinya sangat besar, walaupun agak ada keterlambatan sedikit, tapi dia pantang menyerah. Sampai sekarang jadi teman sejawat, tidak ada perubahan bahwa saya harus bisa, saya harus mandiri. Nanti saya bisa cari duit sendiri, bisa mengajar sendiri, mandiri, hidup sendiri tanpa menggantungkan sama orang tua, sama kawan. Pokoknya prinsip Dea, saya harus bisa walaupun saya anak disabilitas. Merekalah yang kemudian menyempurnakan saya dan guru disabilitas lainnya untuk terus semangat mengabdi dan berkarya. Untuk memberikannya, tetap semangat ya, nggak boleh menyerah ya, bisa memberikan materi yang bagus untuk anak-anaknya. Karena mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Juga kita rendahkan, anggapannya nggak boleh juga kita menganggap disabilitas itu nggak bisa apa-apa. Nggak tahu kan ke depannya, setahun, 2 tahun, atau 10 tahun kemudian, nggak tahu.
setiap orang punya takdirnya masing-masing. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tetapi jangan anggap kekurangan yang kita miliki sebagai penghalang untuk maju dan meraih keberhasilan. Apa itu padi dan keyakinan terhadap kemampuan diri sendirilah yang harus dikembangkan, agar dapat memberikan motivasi bahwa kita mampu dan bisa melakukan seperti yang orang lain lakukan meski di tengah keterbatasan. Menjadi pendidik adalah salah satu perbuatan baik tanpa syarat.